Oke, baik, terima kasih yang masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kami juga ingin sekali lagi mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di segmen akhir Talk Show kali ini. Ya, saya akan kembali mengingatkan bahwa tema kita yaitu memperdayakan zakat untuk memperkuat perekonomian umat Islam. Dan sembari menunggu telepon dari rumah ya, saya juga kembali bertanya pada narasumber kita. Nah, tadi tema kita bagaimana memperkuat perekonomian umat Islam melalui zakat ini sendiri. Artinya melihat manfaat zakat seberapa besar ini, Pak. Mungkin saya coba ke Pak Arniadi, silakan, Pak. Ya, sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Ya, kalau bahasa yang kita bungkus tadi kan pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi. Jadi kan dia itu sebenarnya untuk mensejahterakan mustahik ya. Karena itu disebut bahwa pada harta orang-orang kaya itu ada hak orang miskin, ada jatah orang miskin. Jadi orang miskin ini memang harus diberdayakan, dan salah satu instrumen untuk memberdayakannya itu adalah atau untuk mensejahterakan mereka adalah daripada zakat itu sendiri. Ini sebenarnya sebelum orang miskin ini mendapatkan yang lain ya, yang hukumnya adalah sunat. Itu instrumen dalam Islam kan banyak sekali kan. Dia wajib diberdayakan dengan zakat terlebih dahulu. Ya, instrumen untuk memberdayakan orang miskin itu kan bisa daripada zakat, sedekah kan, bisa dari infak kan, bisa daripada wakaf ya, yang mauquf alihnya dikhususkan kepada mereka. Bahkan ada instrumen seperti ada momentum Idul Adha, kemarin ada kurbannya, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain. Yang wajib kan dari zakat, ya kan? Berarti Islam melihat ini bahwa orang-orang miskin ini orang-orang yang memang dijatahkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan itu melalui orang lain. Sebagaimana disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 19 ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi jatah orang-orang miskin, apakah orang miskin yang mau meminta-minta atau orang miskin yang menahan diri karena malu tidak mau meminta-minta, adalah dari hartanya orang kaya. Dengan demikian mereka itu memang perlu disejahterakan ya, perlu diperbaiki nasibnya ya dari harta orang-orang kaya ini. Maka ada 2,5% untuk mereka, maka ada 10% untuk mereka, maka ada 5% untuk mereka, ya kan? Maka ada 20% untuk mereka. Ini dari jenis-jenis zakat yang beda kan. Kalau 20% itu kan daripada rikas kan. Kalau 10% kan dari pertanian yang diairi dengan air hujan kan. Kalau 5% dari pertanian yang air dibeli kan. Kalau 7,5% dari penggabungan dua air tadi yang dibeli dan yang dari curah hujan. Kalau 2,5% dari tijarah atau daripada emas atau dari gaji yang kita sebut tadi. Itulah jatah mereka yang wajib diberikan. Jadi dengan demikian bisa kita katakan memanglah tujuan pensyariatan untuk mensejahterakan mereka. Karena itu tidak boleh sama sekali seorang muzaki yang mencari-cari alasan untuk tidak membayar zakat. Karena dia menjadi hutang dia ya, hutang terhadap Allah. Bahkan sampai mati pun dia masih perlu bayar. Orang yang mati tidak bayar zakat, mamata wa alaihi zakah fa innaha tajibu ala malihi. Orang yang meninggal dunia ada hutang zakat yang belum dia bayar, maka yang pertama harus dilakukan oleh ahli warisnya yang masih hidup itu membayar zakat terlebih dahulu, karena itu dianggap sebagai hutang. Hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar berbanding dengan hutang-hutang kepada manusia. Yaitu hutang zakat tadi. Ya, zakat tadi lah. Ya. Oke, baik. Ya, mungkin juga nih melihat bagaimana memperkuat perekonomian umat Islam melalui zakat juga ya, Pak. Mungkin zakat dari Baitul Mal tidak hanya disalurkan untuk zakat konsumtif, tapi ada dapat zakat dalam bentuk yang bisa digunakan sebagai modal usaha dalam memperkuat perekonomian ini. Ya, Baitul Mal menyediakan fasilitas itu. Jadi dari zakat, dari infak disediakan untuk modal usaha. Yang secara berkelanjutan masyarakat yang punya potensi usaha atau sudah berwirausaha, ya tentu pengusaha mikro ya, yang status ekonomi mereka masih miskin, Baitul Mal menyediakan fasilitas itu. Dan juga Baitul Mal bisa menyediakan peralatan kerja, ya berbagai profesi ya, pekerjaan ya, sektor informal ya, banyak peralatan diperlukan, itu peralatan sederhana. Nah, ini dibeli, dihibahkan oleh Baitul Mal dengan menggunakan dana zakat. Kemudian juga bisa melakukan pelatihan, dan kemudian kita juga sedang rancang ini bagaimana satu pendekatan pengembangan masyarakat atau community development dengan berbasis zakat, dan
masyarakat itu kita dampingi, kemudian kebutuhan kesehatannya, pendidikannya terpenuhi, ekonomi dan juga kebutuhan agama terdampingi dengan baik. Nah, teman-teman sudah kita latih, nah, sehingga zakat benar-benar berdampak lah untuk penguatan masyarakat, dan nanti potensi ekonominya diorganisir sampai punya lembaga, punya produk, kemudian dibantu untuk dipasarkan ya dengan kemasan yang baik ya. Sampai ke situ dipikirkan dengan fasilitas dana zakat itu. Nah, sekarang yang menonjol adalah yang sudah berjalan agak lama, Baitul Mal menyediakan fasilitas modal usaha untuk pengusaha mikro, dan peningkatan penghasilan mereka akan terjadi. Terakhir ada penelitian dari Basnas Pusat Jakarta. Mereka meneliti penerima modal usaha dari Baitul Mal dan Basnas di luar Aceh. Itu terjadi peningkatan penghasilan mereka sampai 17% per tahun. Tentu tahun berikutnya akan meningkat akan terus meningkat, sehingga dengan pinjaman modal usaha itu akan terjadi transformasi, perubahan dan peningkatan penghasilan. Ya, perubahan kita maksud adalah mungkin status mereka pengusaha mikro yang miskin, suatu waktu mereka akan menjadi orang yang wajib bayar zakat. Ya, wajib membayar zakat. Menerima zakat akhirnya menjadi wajib membayar. Nah, itu bentuk zakat. kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Oke, nah, dan itu juga sudah berjalan tidak Pak ini di sudah. Kabupaten kota di Aceh ini? Tadi itu saya menyebutkan, tetap saya mengatakan masih variasi. Karena kan ada kemampuan yang bagus, kabupaten kota ada dan tidak. Ada yang baik juga, yang mereka melakukan pelayanan modal usaha. Karena begini, kan program-program unggulan, program-program percontohan di tingkat provinsi itu kita tularkan ke Baitul Mal kabupaten kota. Baik, ada juga bagaimana kelola dari Baitul Mal di tingkat kabupaten kota sendiri ini juga potensi-potensi seperti ini, sehingga juga lagi-lagi tujuan zakat adalah mensejahterakan ini Pak ya, apapun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ini. Nah, mungkin ini sekali lagi melihat bahwa tadi banyak hal yang sudah dilakukan dari Baitul Mal sendiri, bagaimana dari dana zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan, cukup nyata melalui beasiswa, kemudian ada melalui juga rumah doa dan yang lainnya. Nah, mungkin ini sekali lagi untuk menyadarkan masyarakat kita ini untuk mari membayar zakat melalui Baitul Mal juga ini agar lebih terorganisir, lebih terkelola dan yang lainnya. Mungkin saya tanya terakhir dari Pak Hadi sebagai statement closing juga ini Pak untuk mengimbau masyarakat kita, silakan Bapak. Ya, saya kira ada hubungan yang disampaikan tadi ya, bahwa sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus ya, edukasi secara simultan terus-menerus, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat yang statusnya sudah menjadi muzaki atau mustahik, itu paham tentang zakat lah. Nah, seperti itu. Kemudian pihak pengelola, dalam hal ini pemerintah, lebih spesifik adalah Baitul Mal selaku lembaga yang diberi kewenangan untuk ini. Jadi harus menunjukkan sebuah kinerja lah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun umpamanya kita telah mendapat award itu berulang-ulang ya, mungkin sudah 6 kali award di tingkat nasional. Saya sering memberikan menteri, ditanya pula, padahal awardnya sudah 6 kali, apa yang dilakukan Baitul Mal? Jadi seperti nggak sampai informasi ke yang penanya ini atau dakwahnya kan seperti itu. Padahal Baitul Mal sudah bekerja keras ya kan. Jadi saya kira pihak pengelola dalam hal ini Baitul Mal terus-menerus memperbaiki kinerja agar di masa yang akan datang akan lebih baik. Apalagi zaman now kan, jadi aksesnya harus dipermudah untuk mendapatkan informasi dengan modal di tangan saja udah bisa didapatkan. Dan mungkin dari Pak Said apa nih Pak sebagai statement closing juga saran yang diberikan, silakan. Kami siap saja apa yang dinasihati Pak Armiadi, harapan masyarakat, kami sangat siap untuk berbenah yang meningkatkan kapasitas individu amil dan juga kapasitas kelembagaan, dan kami berupayalah bahwa harapan masyarakat ya, kepercayaan masyarakat tidak akan kami kecewakan sebagai amil yang profesional bekerja di Baitul Mal Aceh. Iya, baik. Terima kasih Pak Said dan juga Pak Armiadi dalam kesempatan sore hari ini, dan pemirsa di rumah, terima kasih juga atas partisipasi Anda. Dan demikianlah talk show kita malam hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata saya Fani mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.